Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Ali Mustafa. Saya CGP angkatan 8 dari Kabupaten Barat, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Ngambul. Pada saat ini saya akan mempraktekkan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Bapak Ibu semuanya, mohon izin pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Ali Mustafa. Saya CGP angkatan 8 dari Kabupaten Barat. Kebetulan saya tempatnya di SMK Negeri 1 Ngambul. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah saya pelajari, sudah saya dapatkan dari pelaksanaan proses calon guru penggerak di angkatan 8 ini terkait dengan modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti dalam pelaksanaannya kita mengalir seperti biasa, tidak perlu canggung maupun tegang. Nanti kita berjalan sebagaimana biasa. Lanjut. Ya, sedikit biografi saya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Jadi para lahir di Raja Lembur 10 Juli tahun 1990, alamat sementara ini masih di Pekon Suparadi, Kecamatan Ngaras. Untuk pengalaman kerja, alhamdulillah saya dulu angkatan 2013 sudah masuk di SMP Negeri 2 Labuan Meringgai di ujung Lampung Timur, terus bergabung di SMK Negeri 1 Ngambul pada tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah untuk tugas tambahan, saya sebagai operator Dapudik dari tahun 2013 sampai sekarang. Untuk pengalaman lain kegiatan di masyarakat, yaitu sebagai aktif di Gerakan Kepramukaan, Gerakan Palang Merah Indonesia ataupun KMR, dan aktif di gerakan keagamaan, yaitu di pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngaras. Lanjut, baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan fokus kita atau konsentrasi kita, mari kita ber-ice breaking semua, ya, ber-ice breaking, ya, biar kita lebih fresh, lebih fokus lagi, ya. Baik. Bapak Ibu, ada sebuah lagu, ya, sebuah lagu, tapi lagunya nanti pakai gerakan. Ya, ada sebuah lagu, tapi nanti lagunya pakai gerakan. Lagunya cukup simpel, gitu. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, saya tahu, sadar, siap melakukan. Tapi pakai gerakan. Nanti kita coba bareng-bareng, ya. Gerakannya seperti ini. Saya tahu, sadar, siap, siap melakukan, Jadi apa? Oke, bisa? Saya tahu, sadar, siap melakukan. Bapak Ibu perhatikan saya dulu, ya. Saya akan coba nyanyi. Nanti kalau suaranya bagus, nanti kamu tinggalkan, ya. Ya, simpel aja ya. Ya. Baik, perhatikan Bapak Ibu semuanya. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, saya tahu, sadar, siap melakukan. Siap pokoknya. Oke, saya coba pelan-pelan dulu. Kita coba pelan-pelan dulu. 3, 2, 1. Saya tahu,
Ya, kita dengarkan tempo sedang, cepat, ya. Oke, ya. Oke, ya. Ya. 3, 2, 1. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap saja. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap saja. Saya tahu saya siap melakukan. Oke, tepuk tangan. Walaupun gerakan Oke, terima kasih. Ya, kita sudah mulai streaming hari ini untuk meningkatkan fokus kita dan semangat kita. Oke, boleh dilanjut? Ya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang konsep inti dari sebuah budaya positif. Namun sebelum saya beranjak ke inti materi, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa sih budaya? Budaya itu sebuah kebiasaan. Tradisi boleh ya, kebiasaan tradisi. Positif? Bagus. Ya? Baik. Berarti kalau budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara positif. Ya, nah, dari modul 1.4 ya, itu ada 8 poin penting yang ada dalam budaya positif ya. Namun ke-8 poin penting itu tidak saya bahas secara keseluruhan ya. Mesti ada bahas poin-poin penting yang akan kita diskusikan bersama seperti itu ya. Jadi yang pertama, next. Bagaimana sih sistem ini? Ya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru ya merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi peserta didik itu dirancang untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya yang nantinya atau harapannya dapat mewujudkan ya yang digaungkan Pak Menteri apa? Yaitu sebuah siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu adalah poin penting ya. Yang utama dalam profil pelajar Pancasila. Dilanjut dengan mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong serta berkebinekaan global ya. Oke, lanjut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid. Pada saat ini atau sekarang ini ya, pada saatnya sekarang ini guru ya kebanyakan ya, tapi tidak semua, tapi kebanyakan guru itu mengontrol muridnya. Nah, kamu harus begini. Nah, kamu harus begitu. Nah, jangan ini. Nah, jangan itu. Sebenarnya itu miskonsepsi atau paradigma yang keliru. Kenapa? Siswa harus kita berikan kebebasan untuk berkembang, ya, untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jadi guru tidak lagi mengontrol, tapi guru hanya menuntut. Sesuai dengan filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, guru adalah penuntut, bukan penuntut. Ya, jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Guru tidak lagi menuntut siswa untuk kamu harus nilai sekian, kamu harus ini, kamu harus, tapi guru hanya menuntut. Biarkan anak itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau zaman dulu kita enggak ada tuntutan
anak harus bisa teknologi segala macam, yang penting bisa baca dan bisa menulis. Itu sekarang tidak, ya. Kita harus menuntun anak bagaimana dia bisa sesuai perkembangannya dalam teknologi. Masuk di dunia perkantoran harus sesuai dengan teknologinya. Masuk dalam dunia industri harus sesuai dengan teknologinya, ya. Karena sekarang generasi kita bukan generasi 4.0 lagi. Sekarang kita udah naik satu level, yaitu 4.1, ya. Dimana CEO-nya Tesla, ya, sudah merancang sebuah kendaraan tanpa menggunakan bahan bakar, ya. Dan ini akan dikembangkan lagi, ya. Kalau di Jawa Timur itu ada Niku Bayu, ya, Niku Bayu, ya, Niku Bayu, ya. Itu air dikonversi jadi hidrogen, ya, dan menggerakkan sebuah kendaraan. Dan itu sudah dikembangkan, ya, dan akan terus dikembangkan sebenarnya. Oke Pak, next. Berubah paradigma stimulus respon. Nah ini kita flashback lagi ke materi kita waktu kuliah zaman dulu, teori pembelajaran. Ada yang namanya teori stimulus respon, ya. Siswa kita kasih stimulus baru dia merespon. Sekarang tidak lagi, ya. Sekarang tidak lagi dengan stimulus respon, tapi yaitu dengan teori kontrol, ya. Gambarannya ada di depan. Nah kita kebutuhan kita sama. Kalau dulu memandang siswa itu kebutuhannya sama, ya, sama. Dulu kita memandang siswa, memandang peserta didik kita atau murid kita itu sama, semuanya sama, ya. Tapi di teori kontrol, ya, kebutuhan siswa itu berbeda, ya. Itu dibuktikan dengan cara dia belajar atau gaya belajar. Antara si A, si B, si C itu pasti gaya belajarnya berbeda. Makanya praktek pembelajaran kita atau cara menyampaikan materi kita itu pun harus berbeda antara anak satu dengan anak yang lain, ya. Oke, bisa lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Disiplin positif itu kesadaran diri pada diri siswa. Nah, kamu saya kasih uang 10.000. Besok jangan terlambat. Ya. Itu masuk di mana, Pak Ibu? Masuk di penghargaan atau hukuman? Nah, kamu saya kasih uang 10.000, besok jangan terlambat. Masuk dalam penghargaan. Nah, kalau kamu besok terlambat, besok saya suruh push up 10 kali. Masuk dalam hukuman. Dan ternyata, ya, penghargaan dan hukuman itu semua tidak termasuk dalam disiplin positif. Kita terlalu sering memberikan penghargaan, efeknya akan tidak baik, ya. Siswa menjadi ketergantungan. Kalau saya nggak dikasih penghargaan, terus saya berangkat pagi, ya kan? Kalau saya nggak diukur, saya nggak terlambat, ya kan? Jadi ada sebuah ketergantungan dalam diri siswa. Makanya dalam disiplin positif itu kita sudah tidak lagi menerapkan antara penghargaan dan hukuman. Bahkan di kurikulum merdeka, ya, siswa di kelas sudah tidak ada lagi nilai ranking, ya. Di kurikulum merdeka kita nggak ada lagi anak ranking berapa, anak misalnya kamu juara 1, juara 2, juara 30, 29 siswa, gitu kan. Udah nggak ada lagi. Di kurikulum merdeka sudah tidak dipakai karena Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, itu menggaungkan seluruh siswa itu punya hak, ya, yang sama dalam mencapai sebuah pembelajaran tanpa adanya pembedaan. Satu ranking 2 dan ya. Lanjut, Mas. Ya, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Ini kita dalam menerapkan sebuah nilai-nilai kebajikan tidak bergantung pada suku, ras, agama, budaya, ya, bahasa, ya. Tapi kita semua sama, ya. Semua agama, semua suku pasti ingin menanamkan sebuah nilai kebajikan, ya. Tidak ada nilai kebajikan itu yang merugikan
pada diri kita, pada diri siswa. Semuanya pasti akan membuat siswa itu jauh lebih baik, ya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar, Bapak Ibu yang saya banggakan, ya, yang saya hormati. Kebutuhan dasar. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar seperti apa sih? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita makan, minum, ya, terus sandang, makan, ya, itu termasuk dalam kebutuhan dasar. Ternyata kebutuhan kita tuh ada selain daripada itu. Next, Mas. Nah, ada 6, ya, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Apa saja itu? Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup pasti, ya. Kita ada makan, minum, pakaian, segala macam itu cara kita bertahan hidup. Ya, kalau kita nggak ada pakaian, ya masuk angin, ya. Kelihatan angin lekuk-lekuknya, ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kasih sayang itu sebuah kebutuhan, ya. Ada enggak di sini yang kurang kasih sayang? Ada. Siapa Pak? Ada Rani. Saya Pak. Lagi berkebut. Pak, Anda kurang kasih sayang? Kurang. Ya. Jadi kalau kasih sayang itu sekarang termasuk dalam sebuah kebutuhan, ya. Dan ternyata memang penting sekali, ya. Kasih sayang itu memang sangat penting sekali dalam kebutuhan kita. Yang selanjutnya adalah penguasaan mengharga diri, ya. Terus keinginan untuk dianggap, ya. Itu kebutuhan. Dan itu sebuah kebutuhan juga, ya. Ada yang dia diabaikan, acuh tak acuh segala macam itu. Ada yang kurang dalam dirinya atau kebutuhannya, ada yang kurang. Kebebasan, ya. Ternyata orang yang dipenjara, ya, itu kebutuhannya berkurang dalam dirinya, yaitu tidak mendapatkan sebuah kebebasan, ya. Kalau makan, minum, pakaian dia dapat, bahkan nggak sembayang, ya. Nggak sembayang, tapi ada satu yang kurang dalam kebutuhannya, yaitu kebebasan. Makanya orang nggak ada yang mau kalau dipenjara. Karena apa? Nggak bebas. Ya. Lanjut, ada kesenangan, bermain, humor, ya, bergaul. Itu adalah sebuah kesenangan dan kita sangat perlu sekali hiburan. Ya, hiburan sangat perlu. Ya, kita sangat perlu sekali hiburan ataupun kesenangan dalam diri kita. Oke, Mas, lanjut. Oke, motivasi perilaku. Perilaku ada 2, yaitu secara intrinsik dan ekstrinsik, ya. Jadi ada yang dari dalam diri maupun dari luar diri. Kebanyakan, ya, motivasi itu kita dari luar. Besok kalau kamu juara kelas, ibu belikan HP baru, ya. Itu masuk oh ya, berarti saya harus giat belajar, biar dapat HP baru, ya. Biar dapat juara tuh dapat HP baru. Motivasi intrinsiknya, ya. Padahal secara kewajiban, emang kita harus belajar, ya. Mau nggak mau kita harus tumbuh dalam diri. Lanjut, Mas. Nah, ada 3 nih motivasi perilaku. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, ya. Hukuman itu tidak terencana, nggak ada yang direncanakan. Tadi saya memandu siswa di depan gerbang, tidak saya rencanakan dari rumah, ya kan? Apa ada rencana? Kalau siswa tidak, saya mau terlambat lah, gitu kan? Biar saya dihukum, kan enggak, ya kan? Datang dengan tiba-tiba, dengan sendirinya, ya. Terus konsekuensi adalah sebuah kesepakatan. Saya bilang, kalau kamu terlambat lagi, atau kalau kamu pakai sepatu warna-warni, sepatunya kita
Sinta, ya. Ya Pak, siap. Terjadi sebuah kesepakatan atau konsekuensi. Besoknya Arel tadi datang dengan sepatu merah, berarti sesuai dengan konsekuensi sepatunya di ya. Restitusi. Nah, ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini bisa kita artikan dengan saling berdialog. Kalau bahasa kita guru BK itu konseling curhat. Kalau bahasa anak gaul itu kan curhat, ya curcol, ya. Lanjut Mas. Nah, ada 5 posisi kontrol ya yang harus ada dalam diri kita sebagai seorang ya. Yang pertama penghukum. Penghukum ada nggak di sini? Penghukum? Ya pasti ada. Pembuat rasa bersalah. Teman. Pemantau atau monitor serta manajer. Pertanyaannya, ada di posisi manakah kita ini sekarang? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemandu atau pemantau, atau sebagai manajer? Bapak Ibu sendiri ya? Oh, sebagai monitor manajer, siap. Sebagai pemantau ya. Oke. Ada sebagai penghukum? Ada. Sebagai teman. Oke. Good. Ada lagi sebagai apa? Ada lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Ada sebagai manajer. Oke. Next. Nah, ada contoh penerapan posisi guru ya, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ayo kamu push up 20 kali. Itu adalah kalimat ya. Guru sebagai posisinya sebagai seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Ali bilang, ya kan? Kamu jangan terlambat Ariel, ya kan? Kamu sangat menggunakan Pak Ali. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau posisi sebagai teman, ya Bapak Ibu, kalimat seperti apa? Kalau posisinya kita sebagai seorang teman dalam suasana belajar, ya kan? Coy, apa? Bro, hey bro, bro udah dikerjain belum pengen bro? Mari kita belajar bro. Oke, ada lagi posisi kita sebagai seorang teman nih, ya. Ayo dong dikerjain tugasnya, nanti bapak kena tegur sama kepala sekolah. Kan posisinya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ya gimana? Tugasnya sudah selesai? Sudah Bu? Oke bagus. Oke Pak pemantau. Kalau sebagai manajer, ya? Ya sebagai manajer, pemerintah ya sebagai manajer harus mengelola bagaimana siswa itu sudah dikerjakan belum tugasnya, bagaimana tugasnya dikerjakan, benar atau tidak, ya kan? Posisi kita sebagai seorang guru itu harus sebagai seorang manajer, ya, karena seorang manajer adalah mengelola. Kita guru mengelola apa? Mengelola diri kita, mengelola siswa kita, mengelola keadaan kelas kita, ya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Sekarang saya ingin tahu nih Bapak Ibu, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan dengan peraturan. Keyakinan kelas secara bersama disepakati. Peraturan dibuat Secara bersama yang harus disepakati. harus disepakati. Kalau keyakinan diri sendiri. Kalau di dalam kelas, konteksnya dalam kelas. Keyakinan kelas. Ya kan? Ya kan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Ada Mas? Nah, keyakinan dan peraturan itu sama. Peraturan itu cenderung memaksa, ya. Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Atau
jangan tidur di kelas, ya kan? Jangan mengganggu temannya, ya. Itu sebuah peraturan, ya. Berbeda dengan keyakinan. Kita harus menjaga kebersihan, menghormati orang lain, menghormati guru. Itu sebuah keyakinan. Dan keyakinan satu berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, bukan penekanan. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolahan. Terus semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Semuanya dilibatkan, bukan hanya satu atau dua. Lanjut mas. Nah, di posisi terakhir kita ada yang namanya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, menanyakan atau menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Lanjut mas. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsipnya. Prinsip kesalahan adalah sebagai dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi sama dengan kita menanyakan bagaimana kegiatan itu bisa terjadi, bagaimana proses itu bisa terjadi, ya seperti itu. Lanjut. Validasi tindakan yang salah berprinsip pada perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi validasi tindakan itu meyakinkan bahwasanya tindakan itu tuh memang benar-benar salah. Contohnya tadi datang terlambat, ya. Apakah kalian sadar bahwasanya yang kalian lakukan saat ini adalah tindakan yang salah atau melanggar peraturan? Itu masuk dalam kategori validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Tanyakan lagi nih keyakinannya. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Kalau masuk sekolah datangnya jam 7.30 sebelum jam 7.30, ya. Jadi kita tanyakan lagi keyakinannya sudah sesuai atau belum dengan tindakan yang dia perbuat seperti itu, ya. Nah, untuk penerapan contoh segitiga restitusi, ya, sudah saya berikan. Bapak Ibu bisa ya, ini saya coba kemarin buat penerapan segitiga restitusi, ya, atau proses dialog segitiga restitusi. Speakernya kita balik. Ya. Suaranya nggak ada. Nggak ada. Volume. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Ya, mari masuk. Ya, Dinda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Dinda. Baik, Dinda. Apa namanya? Kemarin Bapak dapat laporan dari wali kelas bahwasanya Dinda kemarin berselisih paham dengan temannya atau bertengkar. Bapak ingin klarifikasi apakah betul? Benar Pak. Oke, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Dinda bisa bertengkar dengan temannya? Karena rasa mencontek hasil kerja saya Pak. Rosa mencontek kerjaan Dinda. Baik Dinda, kalau boleh Bapak gali lebih lanjut, ya, apa yang melatar belakangi Dinda bisa bertengkar dengan temannya? Kita lagi kerjain tugas, terus Rosa mencontek hasil kerja saya Pak, tanpa saya tahu. Terus apa yang Dinda lakukan? Saya marah-marah dengan Rosa, saya menggebrak mejanya. Baik Dinda, tindakan Dinda dengan marah-marah dengan Rosa adalah salah satu bentuk
Dinda mempertahankan diri, bukan terkait dengan pekerjaan daripada Dinda yang lakukan. Terus menurut Dinda nih, tindakan seperti itu salah atau benar? Salah, Pak. Salah. Seharusnya Saya lebih bersabar dan tidak memaki-maki dia sampai menggebrak meja. nggak berbeda. Nah, baik Dinda, tindakan Dinda yang menggebrak meja tadi itu Bapak apresiasi ya, karena Dinda tidak melakukan kegiatan yang bisa menyakiti orang lain atau memukul temannya itu. Nah, kalau boleh tahu itu apakah sesuai dengan sudah sesuai dengan keyakinan? Belum, Pak. Nah, kalau belum, keyakinan seperti apa yang ada di kelas kita? Lebih bersabar. Lebih bersabar ya. Baik, dengan keyakinan lebih bersabar tadi, kira-kira nih tindakan seperti apa yang akan Dinda lakukan kepada teman Dinda tadi yang mencontek tadi? Saya akan ngomong baik-baik dengan dia untuk saling menghargai. Saya menghargai untuk tidak menggebrak meja tadi, dan dia juga menghargai hasil kerja saya, Pak. Baik, dan saling meminta maaf seperti itu ya. Nah, baik Dinda, dengan sudah dipahaminya keyakinan kelas Dinda tadi ya, terus saling meminta maaf. Nah, Bapak mau tanya nih sama Dinda, kira-kira kalau nanti ada kegiatan atau perilaku teman Dinda tadi yang mencontek seperti itu apa yang akan Dinda lakukan nantinya? Tidak akan marah-marah seperti tadi lagi, menahan emosi, lalu ngomong dengan guru wali kelas atau guru mata pelajaran, Pak. Baik ya, jadi jika nanti ada kegiatan seperti itu, Dinda akan langsung berkoordinasi dengan wali kelas seperti itu ya. Ya, baik Dinda, itu kegiatan yang sangat bagus sekali Dinda ya. Jadi Bapak harapkan dengan adanya komunikasi ya, dengan adanya komunikasi dengan wali kelas atau dengan guru yang lain, maka kegiatan seperti mencontek itu tidak lagi diulangi ya. Baik Dinda, kalau boleh tahu Bapak bagaimana perasaan Dinda saat ini? Alhamdulillah sudah lebih baik, Pak. Sudah lebih membaik ya. Terus Bapak tanya lagi nih, ada hal yang perlu disampaikan lagi? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya. Baik Dinda, terima kasih sudah mau bercerita dengan Bapak ya. Saya harapkan Dinda nanti lebih terbuka ya, dan lebih bisa untuk bersabar lagi. Terima kasih, Pak. Saya akan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Ya, terima kasih. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lovita dari kelas 11 Akuntansi SMK Negeri 1 Ngambur. Setelah saya melakukan konseling dengan Pak Ali, saya merasa lebih lega dan merasa lebih tenang. Saya menyadari bahwa perbuatan marah-marah saya tadi adalah perbuatan yang salah dan tidak patut untuk dicontoh. Lain kali saya akan lebih bersabar dan bisa menahan amarah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tadi Bapak Ibu contoh daripada segitiga restitusi ya. Nanti untuk lebih lengkapnya akan saya bagikan linknya di grup. Nanti bisa Bapak Ibu semuanya ini. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup untuk sesi ya, kita bisa pada kesempatan pagi hari ini ya. Selebihnya kalau ada yang ingin bertanya ya terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah, saya persilakan. Oke, saya ingin menanyakan tadi tentang sebagai guru, sebagai penghukum. Seperti apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita setiap saat anak-anak itu kadang, ayo kamu terlambat, jadi ada hukuman-hukuman yang bisa membuat mereka jerah. Nah itu apa sebenarnya apa yang harus kita lakukan yang lebih baik, yang baiknya itu seperti apa? Oke. Baik Ibu, izin ya menjawab ya. Pada modul yang saya pelajari di 1.4 ini memang betul ada 5 posisi kita, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya kadang memang betul kita diposisikan harus
memberikan sebuah hukuman, ya harus memberikan sebuah hukuman. Yang betul kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di dalam kita melakukan proses pembelajaran itu ada beberapa siswa yang membuat kita mungkin kalau bahasa naik darah seperti itu kan ya. Kita harus membuat dia menghukum. Tetapi menghukum itu kaitannya harus kita selaraskan dengan proses pembelajaran kita. Ya. Jadi menghukum tadi harus kita berikan selipkan stimulus agar dia bisa tumbuh kesadarannya. Jadi bukan hanya hukuman yang bersifat fisik segala macam, tapi memang hukuman tapi yang dia ada untuk membangkitkan semangat dia belajar, semangat dia dalam proses pembelajaran, baik itu mengaji dan sebagainya. Jadi kadang posisi itu memang ada yang harus ada di dalam diri kita, tapi kita harus sesuaikan dengan beberapa poin penting ya yang ada dalam hukuman tadi. Bagaimana dengan? Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu saya cukupkan sekian penyampaian daripada aksi nyata dalam kegiatan kita hari ini ya. Terima kasih lagi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya bersedia dalam kegiatan ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa membawa perubahan dalam. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf selaku pemateri ya, kalau ada benarnya satu kata dari saya ya, dan yang taratan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.